sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, sehingga kita dapat kembali bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan, meskipun masih beribadah di rumah masing-masing. Hari ini dalam rangka Hari Pemuda GKE, maka ibadah dilayani oleh Seksi Pelayanan Remaja Pemuda GKE Agape Singkawang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah suasana dunia yang mencekam dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata, memberi kekuatan. Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan. Ia adalah sahabat dan penolong yang setia. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang selalu menyertai serta setiap langkah dan pelayanan kita. Pada hari ini, kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda GKE. Dalam diri para pemudalah diletakkan harapan gereja, karena pada pundak para pemuda-pemudi estafet Koinonia, Diakonia, dan Marturia Gereja Kalimantan Evangelis di masa kini dan di masa yang akan datang ditaruhkan. Marilah kita rayakan hari ini dalam sukacita. Kita berdiri bersama dengan seluruh pemuda GKE mengumandangkan himne KPRP GKE. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita menaikkan syukur kepada Tuhan melalui kidung pujian Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai
Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menyatakan syukur kepada Allah serta memohon pengampunan daripadanya. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pada saat ini kami datang menghadap Engkau. Kami hendak mengucap syukur dan hendak mengagungkan nama-Mu. Kepadamu kami berterima kasih atas segala kebaikan dan atas semua yang telah Engkau lakukan bagi kami. Kami mengucap syukur atas keluarga, sanak saudara, teman, dan segala makhluk ciptaan lainnya yang telah Tuhan berikan. Kami juga bersyukur atas kesempatan dan waktu dalam masa muda yang Engkau berikan kepada kami. Masa muda sebagai masa-masa yang indah yang akan menjadi penentu masa depan dan masa tua kami nanti. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap rancangan-Mu yang indah atas hidup kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu, tak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Namun kami pun patut menyadari dan mengakui bahwa dalam langkah perjalanan hidup ini, kami sebagai anak muda, seringkali kehidupan kami dicemari dengan dosa sehingga menimbulkan pelanggaran. Sebagai seorang muda, terkadang kami keras kepala dan membantah. Kami cenderung mengikuti kesenangan hati kami, mengikuti pandangan mata dan menuntut kebebasan. Kami seringkali bersandar kepada pengertian kami sendiri dan menganggap diri kami lebih bijak hingga kami memperoleh kesia-siaan. Bahkan juga kami terkadang berlaku keras dan kasar kepada orang tua. Kami mohon kiranya Allah Bapa berkenan untuk terus membimbing dan menguasai hidup kami, serta membentuk kami untuk menjadi pribadi yang sesuai dan seturut dengan rancangan-Mu. Kami rindu masa muda kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Dengarlah kami ya Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon ampun di hadapan-Mu. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini sesuai dengan Almanak Mas GKE terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1-13. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar kepadanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belah kasihan."
Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja dan Israel atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kubiarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dan yang akan datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Demikian pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, mari kita mengangkat kidung pujian yang berjudul Kunyanyi Haleluya. Percayakan
hari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Engkau baik atas hidup kami. Kasih-Mu yang sempurna boleh memberkati setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami bersama merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau memberkati kami semua yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama membuka firman Tuhan kepada kita pada hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dia yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, boleh berkenan mengizinkan kita bersama dalam persekutuan ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap manusia akan membutuhkan makanan dalam hidupnya. Karena kalau tidak makan, maka ia akan kelaparan atau ia tidak akan bertahan hidup. Manusia memang perlu makanan untuk hidup, tetapi bukan hidup untuk makan. Ketika Yesus melihat banyak orang yang sedang lapar, Ia memberi mereka makan. Di situ ada 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Yesus membuat mujizat
dari 5 roti dan 2 ikan, sehingga memenuhi kebutuhan mereka pada saat itu. Bahkan roti itu masih tersisa 12 bakul. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada hari berikutnya banyak orang yang mengikut Yesus. Dan Yesus tahu motivasi mereka mengikut Yesus. Supaya Yesus kembali memberikan makan, yaitu roti, supaya mereka bisa kenyang. Banyak orang yang ikut Yesus pada saat itu, tetapi hanya tertarik kepada roti yang mengenyangkan pada sesaat. Tetapi mereka tidak benar-benar mengetahui makna roti itu sesungguhnya. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup." Pernyataan Yesus yang menyatakan akulah roti hidup ingin menyadarkan mereka pada saat itu bahwa yang mereka kejar, yang mereka cari adalah hanya roti yang mengenyangkan sesaat, yang hanya mengenyangkan sementara. Tapi Yesus yang adalah roti yang akan memberikan mereka hidup yang kekal, sampai kepada hidup yang kekal, tetapi diabaikan. Roti hidup adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan setiap orang yang meminta roti hidup akan memiliki keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, apa yang ingin Yesus sampaikan dalam bagian ini kepada kita? Yang pertama, Yesus mengingatkan agar kita tidak hanya fokus mencari roti yang hanya berdampak untuk sesaat. Yesus berkata, "Bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa." Hidup manusia tidak terlepas dari makanan dan minuman. Karena itu untuk bertahan hidup. Apa jadinya kalau kita tidak ada makanan dan minum? Pasti merasa kelaparan. Maka manusia terus bekerja keras, terus membanting tulang supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun semuanya itu hanyalah kebutuhan yang bersifat sementara, meskipun itu penting selama kita hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, Yesus menegaskan bahwa Dialah makanan rohani yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Manusia butuh roti hidup. Yesus adalah roti hidup yang menjadi pusat dan kebutuhan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa makanan yang ada di dunia ini. Dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus ingin dalam perjalanan hidup kita di dunia ini tidak hanya fokus mencari dan mengumpulkan setiap roti yang kita dapatkan hanya untuk sesaat. Tetapi Yesus menginginkan kita supaya mencari roti hidup untuk keselamatan, untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, generasi muda yang diberkati oleh Tuhan, kita sedang ada dalam posisi di mana? Kita sedang berada di posisi di mana? Apakah kita masuk dalam kelompok hanya mencari dan mengumpulkan setiap roti yang hanya sesaat? Roti memang penting karena untuk memenuhi setiap kebutuhan jasmani,
tetapi itu hanya bersifat sementara, hanya bersifat sesaat. Jangan sampai perjalanan kehidupan kita di dunia ini kita hanya mendapatkan sesuatu yang bernilai sesaat, bukan yang bernilai kekal, yaitu hidup kekal. Alangkah sia-sianya kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita sibuk mencari, kita sibuk mengumpulkan sesuatu yang hanya sementara, hanya sesaat, tapi mengabaikan sesuatu yang bernilai kekal. Dan yang kedua yang perlu kita ketahui dalam firman Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan kita, sudahkah kita mendapatkan, menerima roti hidup itu? Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mendengar perkataan itu, mereka berkata dan memohon kepada Tuhan, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Bagaimana cara menerimanya? Bagaimana cara mendapatkan roti itu? Firman Tuhan berkata, "Hendaklah setiap orang melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah." Apa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Hendaklah engkau percaya sungguh-sungguh kepada Dia, Anak Tunggal Bapa. Jadi hanya itu cara, hanya satu-satunya cara percaya kepada Yesus itu sendiri. Karena roti hidup adalah Yesus itu sendiri. Melalui Dia ada keselamatan, ada hidup kekal yang disediakannya bagi setiap umat manusia. Sudahkah kita memiliki roti hidup? Sudahkah kita benar-benar percaya dan benar sungguh-sungguh kepada Yesus? Semua yang kita punya dan kita miliki di dunia ini itu hanyalah sementara. Hanya Yesuslah yang kita miliki, yang bernilai kekal. Jadi dalam rangka Hari Pemuda GKE hari ini, diingatkan kepada seluruh generasi muda agar jangan sampai kita sibuk menghabiskan waktu untuk meraih dunia ini dan tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh percaya dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Hari ini kita diingatkan, jadilah generasi muda yang kuat dalam iman dan menjadi generasi yang mengerti tentang kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar memuliakan Dia. Selamat Hari Pemuda GKE. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, hati kami melimpah dengan syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Hari ini kami datang dalam kehadiran-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan Engkau, serta mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh remaja pemuda GKE. Biarlah kami dapat menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan. Kami menjadi generasi muda yang membanggakan. Berikan kami kekuatan iman agar kami kuat menghadapi hidup ini. Berkati seluruh cita-cita dan harapan dari seluruh anak-anak muda GKE. Kiranya masa depan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati dalam pendidikan, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan dan juga pelayanan. Pakailah hidup kami sebagai alat-Mu. Kami menyerahkan seluruh jemaat
GKI Agape Singkawang, dan jemaat yang telah beribadah bersama kami. Kiranya Engkau berkati dalam usaha pekerjaan, Engkau berkati dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Apapun pergumulan dari umat-Mu, kiranya Engkau memperhatikan setiap kehidupan mereka. Jemaat yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat yang berulang tahun minggu ini. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, dan umur panjang Engkau berikan kepada mereka senantiasa. Berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari bayi, anak-anak, pemuda, orang tua, dan lansia. Kehidupan tubuh, jiwa, dan roh mereka kami letakkan dalam kuasa pemeliharaan-Mu. Kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang berkenan memulihkan dan memberkati negeri kami ini. Berkati para pemimpin kami, berkati para tenaga kesehatan, berkati para sukarelawan, berkati dan sembuhkan mereka yang sakit karena virus COVID-19. Kami hanya bisa berserah kepadamu. Inilah doa kami satukan dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini sebagai rasa syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, marilah kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar terambil dari Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti hari ini kami masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan Engkau tetap memberikan kesempatan dan kemampuan bagi kami bekerja di dunia ini. Segala yang kami terima berasal dari Engkau, maka oleh sebab itu kami akan memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan persembahan ini dipakai untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami akan memberi persembahan ini dengan sukacita dan sukarela. Bersama ini juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kiranya dan dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat. Berlimpah sukacita di
jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hari ini Tuhan Yesus memanggilmu untuk menjadi berkat. Pada dirimu tongkat estafet gerejanya di dunia ini ditaruhkan. Hai pemuda, bangunlah, berkaryalah, dan buktikanlah kepada gerejamu, kepada orang tuamu, bagi bangsa dan negara ini, dan bagi dunia, bahwa kalian adalah generasi muda yang luar biasa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sejenak. Amin. Atas nama Majelis Jemaat GKE Agape Singkawang dan atas nama Seksi Pelayanan Remaja Pemuda GKE Agape Singkawang, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Hari Pemuda GKE. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.